Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tujuan saya ke Nagari Situju Batua adalah dalam rangka pelaksanaan penelitian saya yang berjudul Model Advokasi Pekerja atau Serikat Pekerja dalam Sengketa Hubungan Industrial Berbasiskan Kearifan Lokal di Indonesia. Negeri Situju Batua merupakan salah satu dari 8 wilayah provinsi yang menjadi sampel penelitian saya, yaitu Sumatera Barat. Hasil yang saya dapatkan dari pertemuan dengan wali nagari dan perangkatnya, alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya. Apa yang telah disampaikan dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa di negeri Situju Batua sudah ada sistem pemerintahan konvensional yang sudah berasal dari akar masyarakat. Di sini sudah ada bentuk pengadilan dan proses peradilan yang bagus, yaitu dari bottom up, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas itu. Jadi seseorang itu mempunyai kedudukan yang sama. Dia bisa sebagai hakim sekaligus dia bisa menjadi suatu terdakwa apabila dia melakukan suatu kesalahan. Tidak ada perbedaan perlakuan diskriminasi di antara para penduduknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Barakallah. Semoga wali nagari Situju Batua semakin sukses menjadi role model dalam pembentukan sistem pemerintahan negeri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama hormati Ibu Jayanti, Ibu Dr. Jayanti SH dari Universitas Muhammadiyah Surabaya bersama UMSD Bukit Tinggi selaku mitra dan rombongan. Selamat datang di Nagari Situju Batua, Nagari Pejuang, Nagari Adat Basinasara, Syarat Bahasa Kitabullah, Nagari Transparansi Bebas KKN, Nagari Penuh Inovasi, Nagari Bersih Bebas Sampah, Nagari Berkolaborasi satu sama lain, Nagari Mandiri, hasil penetapan dari Kemendes Republik Indonesia selama 4 tahun 2019, 2020, 2021, 2022. Tentu kita berterima kasih kepada Ibu dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, mitranya Universitas Muhammadiyah Bukit Tinggi Sumatera Barat, dan rombongan telah hadir dari Situju Batua. Tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Yang sama kita hormati pucuk adat, kepala suku. Izin Bu, Pak, di sini tidak ada kan lembaga adat yang tumbuh dari dulu sampai sekarang. Keberadaannya diakui dan dipatuhi oleh masyarakat. Nah, di sini tidak ada kan Pak lembaga adat yang tumbuh dari dulu. Jadi intinya Bu, kita menghadirkan di sini anggota kepala suku dan ketua perangnya adat serta kepala jorong. Jadi inilah untuk referensi bagi Ibu nanti apa-apa yang kita lakukan di negeri Sumatera. Yang kedua, kita juga dibantu oleh Bapak Dr. Wendra Yunadi selaku beliau tenaga ahli tanpa pamrih di sini Bu tanpa pamrih, menyumbangkan tenaga, pikiran. Beliaulah yang membantu kami bekerja sama dengan beliau untuk membuat beberapa regulasi. Di antaranya ada Basinasara, Syarat Bahasa Kitabullah itu pernah pencegahan tidak korupsi berbasis adat. Mungkin Pak izin satu-satunya di Sumatera Barat yang menjadi pernah itu Pak Terus ada beberapa peralatan wali negari. Itu aja Pak perkenalan. Nanti Situju Batu ada yudikatifnya, diakui oleh masyarakat, tumbuh dari dulu. Setiap peraturan nagari yang kita bikin, jenjangnya dari pemerintah nagari, bamus, visualisasikan kepada seluruh elemen masyarakat. Kemudian dibawa ke kerapatan balai adat Kaampit Suku, Balai Nantuo Nagari Sumatera.
Kalau sudah disahkan nanti ini menjadi peraturan negara. Kemudian baru kita bawa ke Dinas Pemberdayaan Desa atau Kabak Hukumnya. Demikian Pak, atas kader Bapak, mungkin dalam penyambutan kami kurang bagus Pak, kami mohon maaf, tetapi kami berterima kasih atas kunjung Ibu ke sini, karena Batua menjadi model role banyak yang menjadi studi ke sini, bahkan di luar Sumatera Barat, Nagari Sumatera Barat. Bagaimana adatnya, menjadi analisa kajian bagi akademi, bagi pemerintah, birokrasi, dan bagi negara lain. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang kami hormati. Dalam hukum adat di sini Batur ada 3 macamnya. Kalau berjanji Bu ya, kelas berat, ringan dan menengah. Kalau kelas berat itu apa itu? Ibarat sepotong kayu, sebatang kayu pohon. Yang paling berat hukumnya apa? Dikali uratnya, tumbang dia. Itu yang paling berat. Kalau yang menengahnya apa? Potong di tengah-tengah. Istilah Pak Susikoyo gabung batang. Digabung batangnya seperdua habis, seperdua masih tinggal. Yang paling ringan artinya pangkas pucuk namanya. Pucuknya saja dipangkas. Itu ringan. Kapan dijatuhkan hukuman yang uratnya digali tadi, yang sampai tumbang menandai dia adalah hukum kesalahan yang paling berat. Orang melakukan pelanggaran sumbang salah, pelanggaran asusila sampai hamil. Itu hukum paling berat. Kalau sudah tertangkap basah istilahnya, orang berbuat perbuatan ada bukti, ada saksi, ada keterangan, saya melakukan perzinaan, itu hukumnya gabung batang yang menengah. Tapi kalau berbuat saja kerapatan dalam tempat sunyi, ada laki-laki, ada seorang bersih, dan perempuan tidak pilih, baik gadis remaja dengan laki-laki remaja ataupun yang sudah dewasa, dia janda sama duda, itu bisa kena itu. Apa sebab diduga melakukan kesalahan, hukumnya ringan. Ini yang berlaku di sini betul. Pertanyaan itu bagaimana? Kalau dia tidak mau membayar hutang yang diputuskan oleh lembaga adat negari, buat sementara, ini buat sementara, orang itu dibuang secara sosial di masyarakat. Kalau dia kematian, kita tidak pergi takziah. Kalau dia memakai kenduri, kita tidak hadir. Kita yang berkenduri pun dia yang bersangkutan tidak boleh kita panggil, kita undang. Kalau kita undang, kita kena juga. Sama kena sentrum listrik, menolong yang kita juga kena. Sama dengan itu hukuman yang berlaku di sisi Batur. Kemudian kalau pemeriksaan semua salah atau hal-hal pusaka tinggi pusaka yang tadi, itu memang hierarkinya banyaknya naik atau turun. Sama juga dengan pemerintah barangkali dari bawah, kemudian Pak Negari, camat, bupati, gubernur, presiden, begitu naiknya. Ke bawahnya begitu. Mulai dari kepala jorong, berjorong akhir nih. Ada dugaan isu-isu masalah, itu wali jorong wajib itu memanggil warganya. Hasil pemeriksaan wali jorong dilaporkan kepada peradilan adat desa. Jadi memang berkolaborasi, bekerja sama, baik pemerintah ataupun lembaga adat negara. Alhamdulillah sampai ini masih berjalan dan kendala-kendalanya memang ada juga. Tapi alhamdulillah masih bisa kita atasi. Nah, barangkali itu. Kemudian tadi ada seperti berbagai jelaskan oleh Bu. Kalau di Sri Batur ada namanya istilah pucuk adat. Pucuk adat itu yang di atas dari hierarkinya. Di bawah itu 4 kepala suku. Waktu sidang, ini waktu sidang namanya lembaga adat negara ini yang ada sekian ada 100 lebih. Pucuk adat dengan kepala suku tidak berhak memberikan suara atau pendapat kecuali kalau diizinkan oleh anggota sidang. Oleh itu aturan adat di sini. Bertempat dulu aja. Apa sebab?
Dan sebagainya beda tuh, itu bisa ada. Jadi kepala suku berapa orang? Kepala suku berapa? Waktu sidang sana. Kecuali ada pendapat dari beliau sidang dalam satu persoalan, dia boleh mengusul melakukan pendapat dengan syarat minta izin dulu kepada anggota sidang. Sebab dia tidak berhak. Apa sebab? Sebab keputusan kita di yang anggota sidang nanti disampaikan kepada beliau secara berjenjang juga menyampaikannya. Mula-mula kepada kepala suku yang berapa, kepala suku yang berapa menyampaikan kepada perujuk adat, disahkan oleh perujuk adat, baru sah menjadi keputusan. Bicara. Kalau sudah putus, perujuk adat tak bisa merubah. Kalau dirubah oleh perujuk adat ada pengadat. Tidak ada aplikasi. Jadi saya katakan tadi, lembaga adat negara ini imamah bisa berusaha menjadi terdakwa, satu saat bisa menjadi hakim. Itu yang saya yakini situasi adat perjalanan dan berlaku di negara di Jawa Timur. Barangkali bersementara itu barangkali yang perlu kita sampaikan tambahannya. Dan yang lain-lainnya, kalau masalah hubungan pemerintahan dengan lembaga adat negara, alhamdulillah sampai ini berjalan lancar, tidak ada masalah. Karena kita diperlukan saling mendukung, saling bekerja sama. Kita juga pernah mendengar dari pihak lain, sulit rasanya lembaga negara ini jalan karena bentrok dengan pemerintahan negara tidak sejalan. Ada itu kejadian. Kita juga pernah mendengar susah, kenapa susah? Tidak dapat dukungan dari pemerintahan negara. Negara juga mana? Banyak mana kecil dari lain. Iya kalau begitu tidak mau aman dia. Alhamdulillah kalau sesuatu apa program di negara ini buat imamah begini. Kalau lain-lain elok kita dukung, kita turuti. Tapi kalau sudah menyimpang kita kritik. Itu prinsip. Bersama dengan kita sholat berjamaah. Kalau imam sudah keliru, ya kita tegur. Subhanallah, tidak mau jadi saya tegur, ya ganti imamnya itu gitu. Bisa bikin tidak tahu ganti imamnya langsung. Aman-aman dia. Barangkali itu dulu sebagai tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.